Saat ini banyak sekali suplemen yang beredar di pasaran, baik impor maupun lokal. Nah, masyarakat juga sudah semakin sadar untuk mengonsumsi suplemen kesehatan, apalagi sejak di masa pandemi, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana kita bisa memilih suplemen yang tepat? Jangan sampai salah pilih atau terpengaruh hanya karena diskon. Kita saksikan pembahasannya dalam Cermat dalam Memilih Suplemen. Oke, kita akan jawabin dulu pertanyaan sahabat-sahabat Nutrimax yang minggu lalu ya. Oke Mbak Ayu, suplemen tuh sebaiknya dikonsumsi pagi, siang, atau malam? Oke, pagi, siang, atau malam sebenarnya gampang baca di labelnya ya. Labelnya kan ada tuh pagi, siang, atau malam. Tapi kalau misalnya memang tidak tertulis pagi, siang, atau malam, sahabat Nutrimax tuh bisa kelompokkan lagi nih yang diminum tuh suplemen jenis apa. Misalnya kalau untuk peningkat stamina, jadi multivitamin lengkap gitu ya. Atau misalnya yang melancarkan sirkulasi darah, daya tahan tubuh, itu sebaiknya pagi atau siang. Terus nanti kalau yang sifatnya untuk regenerasi gitu, kayak misalnya ada kolagen, atau misalnya untuk perbaikan persendian, rambut itu sebaiknya diminum malam hari. Tapi kalau misalnya nggak tertulis juga, bingung juga nih buat apa fungsinya, ada juga yang mengatakan, ini dari sumbernya Ayurveda ya, itu menyebutkan kalau kita masih di bawah 40 tahun, itu sebaiknya konsumsinya itu di pagi atau di siang hari gitu, karena penyerapannya lebih optimal. Kebalik, kalau yang di atas 40 tahun, itu lebih baik di pagi atau siang hari. Karena kan fungsi pencerahannya udah menurun ya, kalau yang di atas 40. Betul, dan pagi atau siang penyerapan masih bagus karena masih ada aktivitas. Tapi kalau di bawah 40, itu bisa konsumsinya di kebalikannya di malam hari, penyerapannya juga lebih bagus, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya sahabat-sahabat Nutrimax ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, dari umur berapa anak-anak mengonsumsi suplemen? Oke, dari umur berapa sebenarnya nggak ada batasan usia sih konsumsi suplemen. Balik lagi tergantung dengan kebutuhan ya. Misalnya ada bayi-bayi yang dilahirkan prematur, nah ini juga sudah bisa konsumsi suplementasi, malah justru disarankan ya vitamin D atau penambah darah, atau misalnya bayi-bayi yang ASI eksklusif, itu biasanya dokter juga sudah menyarankan konsumsi zat besi Mbak, karena memang rentan terjadi ADB, anemia defisien zat besi. Jadi batasan usia nggak ada, gitu ya. Untuk memastikan misalnya sahabat Nutrimax ini boleh nggak ya buat setahun, buat 2 tahun, ya silahkan dilihat balik lagi di labelnya. Label tuh pasti ada kok. Oke, nah ini nih ada pertanyaan yang tanya-tanya terus nih karena minggu lalu nggak terjawab. Sudah rutin konsumsi suplemen tetapi terkena stroke. Yang salah itu cara konsumsinya atau lifestyle-nya? Yang salah siapa? Siapa yang salah? Oke, jadi dia stroke, dia konsumsi suplemen. Aduh, ini minim sekali ya informasinya ya. Dia sudah stroke-nya mungkin karena apa dulu penyebabnya, ya kan? Jadi jangan langsung salahkan suplemen ya. Ini stroke-nya tuh udah ada pemicunya belum? Kemarin-kemarin ternyata kolesterol tinggi ya? Atau gula darah tinggi, jadi menyumbat tuh. Kemudian misalnya suplemennya juga apa nih konsumsi? Ya nggak dibilang. Dengan tadi yang penyebab dari si stroke-nya itu. Udah relate belum ya, orang sekarang udah relate belum nih penyebabnya gitu. Kalau gaya hidup ya bisa juga disalahkan ya kan. Penyebab dari stroke-nya apa? Bisa kolesterol gara-gara apa? Gaya hidupnya dia nggak konsumsi konsumsi makanan berlemak, kolesterol tinggi gitu. Nah, balik lagi ya, suplementasi itu bukan satu-satunya cara untuk mencegah penyakit, tapi salah satu aja tuh, untuk supaya kita preventif terhadap penyakit. Oke ya, nanti bisa lebih detail lagi informasinya, jangan seminim ini, boleh konsultasi ke customer care ya. Oke, yang keempat lanjutnya nih, apakah boleh minum suplemen dibarengi dengan susu?
Oh, oke, dibarengi sama susu ya. Ini contohnya misalnya pada anak-anak mungkin ya, pada bayi. Iya, pasti biasanya. Kalau pada anak-anak atau pada bayi di mana dia nggak ada media untuk pembawanya lagi, ya boleh-boleh saja ya. Beberapa misalnya seperti kandungan DHA itu sifatnya masih aman dengan susu. Gitu. Oke. Tapi kalau bisa kita pilih media yang netral, misalnya dengan air putih ya pakai air putih aja gitu. Karena susu sendiri itu sifatnya asam gitu ya. Itu bisa pada beberapa nutrisi itu mungkin bisa bisa terjadi pembentukan kelat itu nanti fungsi dari vitaminnya akan menurun. Oke. Jadi sebaiknya ya pilih pakai air putih aja ya kalau emang bisa air putih. Oke. Kita lanjut lagi. Apakah suplemen boleh dikonsumsi berbarengan dengan obat dokter? Nah, ini pertanyaan yang sering banget nih. Sering ya. Boleh nggak berbarengan, sebaiknya sih diberi jarak waktu 1-2 jam gitu. Karena kita juga bisa jadi suplemen ini punya cara kerja yang sama dengan si obat. Kemudian dia menghasilkan adisi. Adisi itu si suplemen menguatkan efek dari si obat. Itu kan juga nggak bagus juga. Misalnya kayak pengencer darah. Kita ada obat pengencer darah, dikuatkan dengan herba pengencer darah. Jadi nanti darah jadi keenceran, misal ya. Atau misalnya kebalikannya, inhibit, menghambat. Jadi harusnya dengan dosis sekian sembuh, tapi karena ada herbal ini jadinya dihambat atau dikurangi efektivitasnya. Jadi sebaiknya sih kita kasih jarak waktu. Kasih jarak. Nah, gampangnya nih pertanyaan yang juga sering ditanyakan sahabat-sahabat Nutrimax itu, kalau misalnya dikasih jarak itu jadi obat dokter duluan atau suplemennya duluan? Obat dokter duluan boleh ya, jadi obat dokter duluan. Karena lebih diutamakan, karena kan itu kan memang udah anjuran dokter ya. Karena kan obat dokter juga life saving ya, untuk menyelamatkan nyawa ibaratnya. Oke. Lanjut lagi ya, sahabat-sahabat Nutrimax yang minggu lalu join, pastikan ini nonton juga ya, soalnya udah dijawab loh. Oke. Nah, ada keringat. Ini kan mau masuk ya, keringat pada jamnya masuk nih. Oke, lanjut lagi. Nah, ini juga sering. Apakah suplemen bagus dikonsumsi jangka panjang? Suplemen bagus-bagus aja dikonsumsi jangka panjang, nggak masalah ya. Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa saya kan masih ada gejala kekurangan suatu vitamin ya, maka diterusin aja vitaminnya. Gitu. Sepanjang kita konsumsi sesuai anjuran pemakaian, sepanjang kita cukup minum air putihnya, kemudian jangan lupa kalau bisa sih kita harusnya sih kita balik lagi nih ke gaya hidup ya, makanan variatif tadi ya, makanan yang diolahnya dengan cara yang benar. Oke, terjawab ya. Kita lanjut lagi. Kalau kita punya riwayat penyakit dalam, apa ada cara pemilihan suplemen untuk tubuh? Penyakit dalamnya apa nih? Banyak penyakit dalam. Ya, jadi kalau mau memilih suplemen untuk penyakit dalam, ya penyakit dalamnya apa dulu gitu ya. Kemudian ya lihat lagi komposisinya dari si suplemen tersebut sudah sesuai belum dengan yang penyakitnya gitu. Tahu ini dari mana ya, bisa googling tadi saya bilang ya, atau misalnya kita konsultasi ke tenaga yang memang ahli atau ke dokter atau misalnya ke tenaga kesehatan lainnya, atau misalnya kita bisa konsultasi ke tenaga penjualnya juga gitu ya. Oke, terjawab ya. Kita lanjut lagi. Mitos atau fakta nih Mbak Ayu, mengonsumsi banyak suplemen bisa mengakibatkan sakit ginjal. Banyak suplemen bisa menyebabkan ginjal. Sebenarnya jangankan suplemen ya, kita minum air putih kebanyakan juga bikin ginjalnya jebol juga ya. Coba aja minum 1 galon air dalam waktu 1 jam ya kan. Ada tuh kayak di tahun berapa tuh dulu ya, ada lomba banyak-banyakan minum air putih. Iya. Besokannya pemenangnya ditemukan meninggal dunia karena dia kebanyakan minum air putih. Jadi segala sesuatu yang memang nggak boleh lah berlebihan. Yang nggak boleh berlebihan, sesuai anjuran aja. Kalau sesuai anjuran ya insya Allah aman. Gitu. Kalau berlebihan ya pasti air putih yang bagus aja, yang sehat buat kita ya bisa menimbulkan penyakit juga, bisa menimbulkan kematian juga. Iya. Oke, lanjut lagi. Kandungan apa yang harus diperhatikan dalam memilih suplemen yang tepat untuk meningkatkan imunitas? Wah, itu banyak banget ya. Banyak ya? Banyak, ini bisa kita ngobrolnya bisa 2 hari 2 malam ya. Yang jelas tidur. Kalau imunitas ya semua vitamin dibutuhkan. Semua mineral. Mineral sih nggak semua ya, beberapa mineral misalnya kayak zinc, selenium ya itu dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian ada herbal lain misalnya
echinacea, Oh iya. Milanthus tuh menira, Iya, ya, iya. kurkumin, Iya. jahe banyak banget deh. Gitu. Paling nggak yang paling wajib ada ya vitamin A, B, C, D, E, K, tadi apa zinc sama selenium yang paling nggak itu sih. Iya. Itu juga ya, apa tuh namanya, yang dari lebah propolis ya? Propolis dan polen ya, itu juga. Oke, iya. Oke, kita lanjut lagi. Apakah mengonsumsi suplemen bisa membuat kecanduan? Aduh, saya ini juga sering banget tanya kecanduan. Kecanduan tuh apa sih sebenarnya ya? Kecanduan itu kan kondisi Narkoba kali ya? narkoba ya. Sakau gitu kecanduan. Kecanduan itu kondisi di mana tubuh kita atau kejiwaan kita tuh pengen banget nih, pengen banget suatu zat. Dan biasanya itu zatnya itu sifatnya dia dapat mempengaruhi otak kita. Jadi dia bisa menembus yang namanya saringan otak, sawar darah otak gitu ya. Bisa nembus, kemudian dia bisa merubah tuh struktur otak kita. Nah, itu jadi timbul ketagihan. Vitamin nggak gitu-gitu amat gitu Atau ya. kita ganti, banyak juga yang nanya, kecanduan diganti kata ketergantungan. Sama aja Sama sih. aja. Enggak. Jadi memang sukanya kayak gini Mbak Erin. Misalnya dia minum suplemen buat tidur. Kok saya berhentiin suplemennya, kok saya masih nggak bisa tidur ya? Iya. Itu bukan ketergantungan sebenarnya. Itu Oke. lebih karena yang kemarin dikerjain sama si suplemen tadi belum kelar gitu. Karena suplemen itu kan kerjanya dia memperbaiki dari apa sih penyebab orang nggak bisa tidur Iya, gitu. iya, Mungkin iya, kurang iya. hormon, mungkin dia kurang tenang hidupnya ya. Jadi kalau kita masih merasa harus butuh terus seperti ketergantungan, tandanya ini belum beres nih tubuh kita. Belum beres, itu lanjutin lagi sampai memang timbul ada perbaikan. Oke. Lanjut lagi ya. Dalam kondisi seperti apa sebenarnya diharuskan konsumsi vitamin dan suplemen? Oh tadi dong yang di awal Mbak Ayu tanya. Saya tanya di depan tadi kan Mbak Ayu sudah Raka Badan POM. Kondisi defisiensi. Jadi kita Oke, wajib kondisi konsumsi defisiensi. suplemen ketika defisiensi. Permasalahannya adalah kadang tuh kita nggak ngeh ya, kalau orang Jawa bilang nggak ngeh atau cuek sama tanda-tanda yang sudah ditunjukkan oleh tubuh kita. Ya, misal nih defisiensi vitamin B itu yang paling sering ya. Vitamin B ini kita tahunya zaman kita sekolah tuh penyakit beriberi ya, penyakit tuh yang kalau kita teken kulit kita nggak balik-balik. Saya diteken enggak kok balik sih, nggak beri-beri, berarti sih nggak defisiensi vitamin B. Enggak gitu. Kalau kita menunjukkan rambut rontok-rontok, mood berantakan ya kan, terus metabolisme tubuh juga nggak beres, itu juga salah satu tanda kita kekurangan vitamin B. Tuh, siapa yang suka marah-marah? Moodnya berantakan? Oke, kekurangan bisa vitamin jadi. B. Oke. Cara ciri-ciri Iya. Jadi harus benar-benar kita perhatikan nih. Ya tanda-tanda kekurangan vitamin apa aja. Kalau memang itu kita rasakan atau kita alami, berarti kita defisiensi. Iya, jangan sayang sama pacar aja, sayang juga sama tubuh kita sendiri. Iya dong. Oke, nah ini lansia memiliki penyakit degeneratif. Bagaimana memilih suplemen yang aman untuk lansia? Takut ya, karena kan lansia nih takut nanti dikasih ini mencret lah atau gimana gitu, atau nggak mau ditelan, susah. Lansia nih banyak nggak maunya nih. Gimana Mbak Yu? Yang pasti degeneratifnya disesuaikan dengan suplemennya. Suplemennya disesuaikan dengan penyakit degeneratifnya. Di sini nggak dijelaskan ya. Ya, suplemennya degeneratif apa dia nih, lebih spesifik Betul. harusnya pertanyaannya. Nah, justru lansia ini butuh sekali banyak suplemen ya. Karena sudah mulai mengalami tadi penurunan fungsi-fungsi tubuh ya. Entah mungkin sendinya yang mulai sakit atau mungkin diajak ngomong udah mulai ngalor ngidul gitu ya, konsentrasi udah mulai kurang, mungkin ada kulitnya juga udah mulai keriput-keriput. Ya tentu ini butuh bantuan suplementasi. Kalau misalnya dengan tablet nggak bisa nelen ya berarti cari alternatif suplementasi yang bentukannya cair gitu. Atau misalnya bisa digerus gitu ya, nanti dicampur dengan makanan atau dicampur sama minumannya dia. Itu orang lansia justru butuh ya. suplementasi. Oke, kita lanjut lagi. Apa beda omega 3 untuk dewasa dan anak? Bolehkah anak mengonsumsi omega 3 dewasa untuk si anaknya?
beda omega 3 dewasa dan anak. Sama aja sih, omega 3 Ya, omega 3 isinya ya. Bisa buat mungkin anak. kayak Nutrimax nih, Mbak Yu punya sediaan yang kids omega 3 untuk anak, kemudian kalau yang dewasanya omega 3 Pro, mungkin ada 2 sediaan gitu kali ya. Tapi kalau omega ini sih sama. Omega yang sama bisa kita kasih ke anak-anak, bisa kita kasih ke orang dewasa. Perbedaannya di dosis biasanya Dosisnya. Dosis buat anak ya lebih kecil gitu ya. Kalau minyak ikan untuk anak-anak tuh saya rasa cukup dengan 300 atau 500 mg per hari itu udah cukup. Jadi kalau misalnya sediaannya besar ya cari yang memang sediaan untuk dosisnya jangan besar gitu. Karena kalau omega 3 kan biasanya bentuknya soft gel minyak ikan, nanti susah kalau dipotek gitu ya. Biasanya kan dipotek gitu ya Kita kan. pilih yang sesuai untuk, anaknya ya. betul. Oke. Nah, benar nggak sih vitamin tuh bisa dijadikan ganti obat antibiotik? Ganti antibiotik. Oh, Waduh, ini kita bisa di demo ya. Ganti antibiotik. Antibiotik nggak boleh diganti teman-teman. Sahabat Nutrimax ya. Nggak boleh diganti karena antibiotik kan berdasarkan resep dokter gitu ya. Jadi nggak boleh diganti. Kemudian vitamin itu biasanya vitamin sama antibiotik karakternya beda ya. Kalau vitamin itu dia lebih untuk perbaikan sistem imunnya, entah itu dia memperbanyak jumlahnya, meningkatkan senjatanya gitu ya. Nanti si sistem imun inilah yang melawan bakteri. Tapi kalau antibiotik dia langsung menyerang si bakterinya, entah itu merusak proteinnya, entah itu mencegah atau menghambat reproduksinya gitu ya. Itu dia langsung ke si bakterinya. Nah, antibiotik tidak boleh diganti karena antibiotik itu pasti berdasarkan resep dokter setelah ada diagnosa. Dan dokter pun juga biasanya meresepkan antibiotik nggak sembarangan. Dilihat dari gejala-gejalanya nih, ini bakteri atau virus gitu. Yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya bukan mengganti, kita mencegah supaya tidak menggunakan antibiotik. Itu mungkin yang benar ya. Dengan cara apa ya? Kita tadi konsumsi vitamin, ada mungkin herbal-herbal yang cara kerjanya juga ke bakteri ya, mirip dengan antibiotik. Jadi sebelum kita mengkonsumsi antibiotik, kita pakai dulu nih yang alami-alami, vitamin, mineral, atau herbal-herbal yang memiliki cara kerja seperti antibiotik. Gitu. Pada kasus yang lebih berat, ketika vitamin dan herbal-herbal ini nggak bisa, barulah kita konsumsi atau resep gitu ya, datang ke dokter untuk diresepkan antibiotik. Itu cara terakhirnya. Oke, iya mungkin maksudnya gini, kan saya tadi lagi nyari-nyari waktu itu pernah ada berita masalah yang resisten gitu loh, resisten ya. Betul. Jadi mungkin orang-orang juga suka salah kaprah ya, sakit tenggorokan sedikit cari antibiotik. Padahal tadi Mbak Yu bilang ya, bahwa sebenarnya harus resep dokter kan. Betul. Nah ini kata apoteker ya, harus resep dokter. Kitanya nih bandel ya, Benar. beli antibiotik ini gitu ya, Lin gitu kan. Itu tuh nggak boleh sembarangan sebenarnya ya. Dan belum tentu juga radang tenggorokan disebabkan oleh bakteri. Jadi oleh virus. Oke, ya mungkin itu kalau maksudnya. Kalau pakai vitamin atau misalnya herbal-herbal yang kayak echinacea itu lebih aman. Karena kan tadi yang kerja bukan sistem imunnya ya justru imunnya ya. yang kerja. Mau virus mau bakteri bisa dilawan sama dia. Gitu. Resistensi bakteri juga terjadi gara-gara kita tadi ya. Kita makainya sembarangan, nggak sesuai aturan pakai. Udah sembuh, stop gitu seenak-enaknya dia gitu. Padahal antibiotik tuh harus satu cure gitu ya. Siklus 5 hari biasanya. Oke, jelas ya sahabat-sahabat Nutrimax. Jadi mungkin maksudnya boleh nggak vitamin menggantikan antibiotik tuh maksudnya kalau saya sakit bersin gitu, jangan dikit-dikit antibiotik gitu kali ya. Tapi kalau udah ada resep dokter nih mau itu boleh tadi seperti yang Mbak Yu jelaskan ya. Oke, jelas ya. Sekarang kita lanjut lagi untuk orang yang punya penyakit GERD, Mbak Ayu. Ada nggak tipsnya nih untuk si customer atau orang penderita penyakit GERD? Gimana nih tips konsumsi suplemen? Mungkin menurut dia tuh kan sensitif banget ya, takutnya kambuh gitu loh. Ada tips nggak? GERD itu kan kondisi di mana asam lambung atau makanan kita tuh balik lagi ke atas, ya. Biasanya disebabkan oleh pintu penjaga namanya sphincter lambung. Katupnya itu lambung ke kerongkongan itu dia lemah. Penyebabnya apa? Adalah tingginya asam lambung lagi, balik lagi. Nah, sekarang gimana caranya kita konsumsi suplemen tapi yang tidak meningkatkan asam lambung? Caranya kita makannya di antara makan itu kita konsumsi suplemen atau setelah makan langsung konsumsi suplemen, jangan dalam keadaan perut kosong. Paling ini disiasatinya kayak gitu.
Terus kalau yang sifatnya asam seperti vitamin C, ada tuh yang namanya kalsium askorbat ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini ada ibu-ibu menderita diabetes usianya sudah 58. Terus waktu puasa gula darahnya 144. Nah, suplemen apa nih yang baik untuk diabetes? Ada spesifik nggak sih Mbak Yu? Ya, kalau suplemen yang baik untuk diabetes ya pastikan diabetes kan masalahnya di pankreas ya. Pankreasnya tidak bisa menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup atau tidak dihasilkan sama sekali. Ya kalau kita mau cari suplemen ya kira-kira ada suplemen yang kandungannya bisa untuk ke perbaikan insulin misalnya. Bisa untuk membantu mencegah supaya karbohidrat itu gulanya nggak masuk dalam darah misalnya gitu ya. Kemudian ada yang untuk tadi perbaikan pankreas sudah ya. Udah. Meningkatkan hormon insulin mungkin kalau ada herbal-herbal seperti itu cara kerjanya ya bisa kita sarankan yang tadi itu. Atau itu katanya yang namanya tuh saya pernah dengar kromium. Kromium. Mineral ya. Betul. Jadi kromium itu dia bisa meningkatkan metabolisme karbohidrat. Jadi cepet tuh karbohidrat itu juga benar sih Mbak. Bisa ya. Jadi cari yang spesifik ke masalah gula darahnya ya. Ke gula darah. Kita lanjut lagi. Nah, ini sekarang nih booming vitamin, kok malah buat BAK jadi warna kuning. Itu baik nggak sih? Itu booming ya. Ada lagi booming. Jadi buang air kecil berwarna kuning. Ya pasti biasanya apa yang kita makan yang terutama larut dalam air sifatnya berwarna gitu ya. Ini biasanya kejadian di vitamin B ya. Iya. Jadi B2 itu warnanya oranye, B12 itu warnanya pink ya. Jadi itu kalau kita konsumsi kemudian jumlahnya berlebih gitu ya, lebih dari yang dibutuhkan, dia biasanya akan dibuang oleh air kecil kita dan itu akan membuat warna air kecil kita menjadi merah atau orange. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena vitamin tadi larut air. Larut air dibuang, di flush out gitu ya nggak apa-apa.